Para ilmuwan mungkin akan memukau kita dengan misteri dan keajaiban alam semesta. Mereka akan mengungkapkan bahwa setiap partikel di dalamnya terhubung satu sama lain, terikat oleh tarikan gravitasi yang tak pernah terhentikan. Mereka mungkin akan berbicara dengan penuh kekaguman tentang betapa kita sebagai individu mengandung jutaan atom. Suatu atom-atom yang pernah melewati perjalanan panjang ruang dan waktu. Mungkin mereka akan mengatakan bahwa kita semua adalah debu bintang. Sebuah kenyataan yang tak dapat dipungkiri bahwa atom-atom yang membentuk tubuh kita berasal dari hidrogen yang ada di dalam bintang-bintang yang meledak jauh sebelum tata surya kita terbentuk. Para ilmuwan itu akan merangkai cerita yang menakjubkan, berputar-putar di dalam sains yang menjelaskan asal-usul kita dengan detail yang mengagumkan. Namun di balik semua itu, ada satu hal yang harus kita pahami. Hal yang tak bisa dipungkiri meski mereka melukiskan semuanya dengan kata-kata penuh misteri dan keajaiban. Bagi mereka, alam semesta adalah sesuatu yang didorong oleh kekuatan buta. Tidak ada niat, tidak ada tujuan yang lebih dalam. Bagi mereka, alam semesta ini berputar hanya karena hukum-hukum fisika yang tak bisa diganggu-gugat. Sebuah hukum yang tak peduli pada kita sebagai individu atau pada perjalanan hidup kita. Dalam dunia ilmiah, materi mendahului segalanya. Mereka percaya bahwa materi datang duluan dan pikiran adalah hasil dari materi yang tak terduga, yaitu sebuah kesalahan dari materi itu sendiri. Ilmuwan akan menjelaskan ini dengan dingin, seolah-olah pikiran itu bukanlah sesuatu yang penting, bukan juga sesuatu yang berharga bagi semesta. Para ilmuwan itu mungkin akan menegaskan, pikiran hanyalah efek samping dari proses yang lebih besar, tak berarti dan tak berdaya di hadapan hukum alam yang abadi. Namun, meskipun semua itu tampak begitu pasti, ada sesuatu yang hilang dalam penjelasan mereka. Dalam segala kebesaran sains yang mereka tawarkan, mereka seolah-olah lupa pada satu hal yang tidak bisa mereka jelaskan. Sesuatu yang tak bisa mereka ukur, tak bisa mereka tangkap dalam teori dan rumus mereka. Mereka lupa bahwa di tengah segala hukum alam yang tampaknya kaku, ada perasaan yang muncul dalam diri manusia, yaitu perasaan cinta, harapan, dan kesedihan. Sebuah perasaan yang tidak bisa mereka jelaskan dengan rumus matematika. Bagaimana mungkin perasaan itu muncul dari sekadar kumpulan atom dan partikel yang saling berhubungan?
Bahkan lebih jauh lagi, bagaimana mungkin makhluk yang lahir dari hukum alam yang sekeras ini bisa merasakan empati? Bagaimana mungkin makhluk yang begitu kecil dan tidak berarti dalam gambaran besar alam semesta bisa merasakan kedalaman kesedihan atau kebahagiaan yang begitu intens? Ini adalah pertanyaan yang tidak bisa dijawab dengan hukum fisika atau biologi. Para ilmuwan mungkin akan menjelaskan asal-usul kita dalam konteks bintang yang meledak. Tapi mereka tidak bisa menjelaskan kenapa kita bisa merasa terhubung satu sama lain. Mengapa kita bisa mencintai? Mengapa kita bisa merasakan kesedihan yang mendalam saat kita kehilangan orang yang kita cintai? Jadi, meskipun para ilmuwan menjelaskan bahwa kita hanyalah debu bintang atau sebuah fragmen kecil dalam jalinan besar semesta, namun faktanya kita memiliki sesuatu yang sangat besar, bahkan lebih besar dari itu. Kita tidak hanya sekedar partikel yang mengalir melalui ruang dan waktu. Kita adalah satu-satunya makhluk yang mampu merasakan, mampu mencinta, dan mampu mencintai. Kita adalah makhluk yang memiliki kesadaran akan diri yang bisa memilih jalan kita sendiri, yang bisa merasakan kedalaman hidup yang tidak bisa dijelaskan oleh rumus-rumus ilmiah. Di balik segala penjelasan ilmiah itu, ada kenyataan yang lebih dalam, bahwa meskipun kita berasal dari debu bintang, kita memiliki kapasitas untuk menciptakan keajaiban-keajaiban kita sendiri. Di sisi lain alam semesta, ada sebuah realitas yang jauh berbeda dari apa yang kita kenal. Di sana, materi dan pikiran bukan sekedar dua hal yang terpisah. Mereka adalah pasangan abadi yang menari dalam harmoni yang sempurna. Tidak ada satupun yang benar-benar mati atau tidak sadar dari keduanya. Setiap benda, setiap partikel memiliki kepekaan tersendiri. Mereka merespons, memahami, bahkan menyesuaikan diri dengan kehendak dan perasaan terdalam makhluk yang menghuninya. Alam semesta yang luas dan sunyi ini sebenarnya tidak pernah diam begitu saja. Sebaliknya, ia seperti cermin yang memantulkan isi hati dan pikiran manusia. Jika seseorang benar-benar menginginkan sesuatu dengan kuat, dunia akan merespons dan berusaha mewujudkannya. Mungkin tidak terjadi seketika seperti dalam dongeng, tetapi perlahan, dengan cara yang tak terduga dan selalu memiliki makna. Di tempat ini, pikiran manusia memegang peran utama dalam segala hal. Pikiran bukan sekadar sesuatu yang diam, tetapi memiliki kekuatan untuk membentuk dan mengatur kenyataan. Pikiran dapat mempengaruhi materi, menggerakkannya, bahkan mengubahnya sesuai dengan keinginan manusia, meskipun memiliki batasan. Seperti Tuhan yang menciptakan dunia dengan kekuatannya,
Manusia sebenarnya juga memiliki sedikit dari kemampuan itu, hanya saja dalam skala yang lebih kecil. Pemahaman ini bukanlah hal yang baru. Sejak lama, para filsuf, ilmuwan, dan pemikir besar telah mencoba menggali hubungan antara pikiran dan materi. Salah satu yang paling terkenal adalah eksperimen pikiran yang dirumuskan oleh fisikawan Austria Erwin Schrödinger pada tahun 1935. Sebuah ide yang terdengar seperti dongeng sains, namun memiliki konsekuensi yang mengguncang cara manusia memahami realitas. Eksperimen itu dikenal sebagai Schrödinger's Cat. Bayangkan seekor kucing dalam sebuah kotak tertutup. Di dalamnya ada mekanisme yang bergantung pada peristiwa kuantum. Sesuatu yang tidak bisa diprediksi dengan pasti sampai seseorang membuka kotak dan melihatnya. Namun sebelum seseorang membuka kotaknya, kucing itu bisa dikatakan hidup dan mati sekaligus. Sebuah paradoks yang menunjukkan bahwa kenyataan pada tingkat paling dasar tidaklah tetap. Ia berubah tergantung pada siapa yang mengamatinya. Apa yang tadinya hanya perdebatan di ruang-ruang akademis ternyata memiliki implikasi yang lebih luas. Ajaran-ajaran kuno dari perkumpulan rahasia yang berbicara tentang bagaimana pikiran bisa membentuk kenyataan kini menemukan bukti di dunia subatomik. Hal-hal yang dulunya dianggap tahayul atau filosofi kosong kini mendapatkan dukungan dari fisika modern. Bayangkan jika konsep ini diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, jika realitas bisa berubah tergantung pada kesadaran yang mengamatinya. Apakah itu berarti manusia memiliki kendali lebih besar atas takdirnya daripada yang pernah ia bayangkan? Jika materi bisa digerakkan oleh pikiran, apakah itu berarti manusia bisa menciptakan dunia yang ia inginkan hanya dengan keyakinan yang cukup kuat? Mungkin selama ini batasan yang ada bukanlah dari dunia luar, melainkan dari pikiran itu sendiri. Sejatinya, alam semesta selalu mendengarkan, menunggu sinyal yang jelas untuk bergerak. Kita hanya perlu memahami caranya dan keberanian untuk menggunakannya.